episode-episode sebelumnya kita udah bahas tentang peminatan-peminatan yang ada di sastra Indonesia. Dan sekarang kita mau bahas sesuatu yang beda nih, yaitu teater. Ternyata teater itu juga bersangkutan loh, apalagi sama peminatan sastra. Kita udah ngehadirin nih 2 narasumber yang juga mahasiswa di Sastra Indonesia Undip. Kita perkenalkan aja langsung ya. Mas Ponco sama ada Kak Zul. Kenalan dulu kali ya. Teman-teman Belantara tuh belum kenal loh. Kenalan dulu kali ya. Ya dari Hai Belantara gitu Mas. Hai Belantara. Hai Belantara. Belantara apa tuh? Belantara. Apalagi aku juga lupa. Kenalan dulu. Angkatan berapa? Sekarang ngapain? Atau perkenalkan, nama saya Ponco Adi Nugroho, biasa dipanggil Ponco, angkatan 2016. 2016. Ya, terus kesibukan sekarang masih kuliah juga di S2 Susastra Undi. Semester S2 guys. 2, anak maba lagi. Maba dia. Maba. Tapi tenang aja, maba. Udah. Kak Zul? Oh, aku Muhammad Zulkifli, biasanya dipanggil Zul. Biasanya juga Jul. Tergantung lah penyebutannya gimana. Sekarang di kuliah juga di Sasindo Undip angkatan 21. Angkatan 21 berarti semester akhir ya? Udah mau 6, akhir ya? 6 ya? 1 tahun lagi. Ya 6 belum akhir lah ya. Boleh. Kita kan dikasih hak 14 semester. Oh, iya. Betul. Tergantung mau digunakan atau enggak. Pilihan. Kayaknya kita harus menginspirasi ya. Oh, jangan guys. Jangan. Tepat waktu guys, Tepat kalau waktu. ide. Oke sekarang. Tepat waktu. Nah, kita kan mau ngobrol-ngobrol tentang lebih ke teater nih hari ini. Aku udah dapet informasi nih Waduh, dari ada para informasi. konseptor kita. Di sini berarti sama-sama pernah ikut UKM teater MK. Ya. Dan masih. Masih. Kalau aku masih. Kak Zul masih, kalau Mas Ponco udah nggak boleh ya berarti ya? Hitungannya anggota pasif, masih terhitung pasif. anggota. Oke. Ya, terhitung. Bisa dijelasin dulu nggak sih teater tuh gimana? Mungkin teman-teman masih yang kayak teater cuma pertunjukan. Sebenarnya teater tuh apa sih? Nah, mohon dimulai dulu. Aku tim penambah. Aduh. S2 loh. S2 loh, kita kan maba guys, semester 2. Ya dari yang pernah aku denger aja pernah aku pelajari aja kalau teater sendiri kan berasal dari kata teatron sebenarnya kayak itu yang berarti panggung kayak gitu. Cuma yang sekarang kan yang mungkin aku pahami kayak gitu ketika mendengar apa sih teater itu, ya teater itu sebuah seni pertunjukan kayak gitu, seni pertunjukan yang mengkombinasikan antara seni tari, musik, terus juga tata panggung dan yang lain-lain kayak gitu, seni acting gitu. Berarti lebih ke pertunjukan itu sendiri ya, teater itu yang punya banyak banget unsur ya. Ya. Tadi kan udah dijawab sama Mas Ponco. Kita sekarang tanya ke Kak Zul. Oh, Nah, ditanya. ini pasti lebih bagus jawabannya. Iya, luar biasa Kak Zul ini. Waduh. Kita mau nanya, karena yang masih jadi anggota aktif, Oke. kenapa MK? Waduh, kenapa ya? Kenapa MK? Soalnya kan ada teater UNIF juga ya. Oke, benar. Kenapa MK? Aku tuh di MK berangkat dari sekilas ngebaca, nggak sengaja gitu nge-searching teater, Wis. muncul teater MPR Kampus Undip gitu, dan aku sekilas membaca nama besar MK gitu, dan wah cukup menarik gitu, Menarik. apalagi dengan visinya teater untuk rakyat, kurang sosialis apa coba? Untuk rakyat gitu. ya. Jadi kayak menarik gitu dengan kesukaan aku di ranah-ranah yang seperti itu gitu. Dan aku juga cukup penasaran sih, awalnya penasaran gitu, kayak ngelihat pentas-pentasnya teman-teman teater MPR Kampus waktu saya maba. Waktu aku maba itu kayak wah kok menarik gitu kan. Kayak pengen coba sesuatu Pengen yang coba baru ya. dan ternyata sampai bener ada dulu kata gini, ketika MK masuk dalam tubuhmu sepenuhnya ia akan mengalir dalam darahmu, dan bener ternyata Kelas tidak bisa keluar. Kelas, gokil. Quote of the day. Kelas. Tapi aku baca-baca juga nih,
sebenarnya MK sama teater Undip bahkan tuan MK ya? Dalam sejarah ininya sih aku baca juga lebih tua. Iya, lebih tua MK ya ternyata. Oke. Kan udah banyak banget nih pengalaman tentang teater, bahkan Mas Ponca selain MK juga udah ikut banyak banget teater, jenis-jenis teater gitu. Suka dukanya dong jadi anak teater nih. Aduh, suka dukanya. Suka duka, jujur aja. Oh, yang 2018 dulu nggak sih? Iya kan? sih. 16. Oh, 16. Waduh, salah lagi 16. Lebih tua ternyata. Iya, 16. ternyata oke. udah lebih tua. Suka dukanya kalau dulu ya awal-awal karena aku ngerasa secara fisik nggak kuat kayak gitu, capek gitu, Capek terus juga dapat stigma buruk dari beberapa orang kayak anak teater itu uraan, terus anak teater itu ya sukanya ngawur kayak gitulah, dapat stigma. Tapi kalau dapat stigma itu aku nggak terlalu memikirkan sih kalau dulu ya, kalau dulu. Terus dalam hal proses ya banyak banget lah, mungkin suka dukanya dulu ya, kayak harus merelakan banyak waktu pasti. main kayak gitu. Iya. Cuma karena memang itu pilihanku sendiri dan hidup ya, untuk masuk. dan kayak nggak masalah dengan hal itu, dan lebih memilih kayak ya udah menghabiskan masa-masa kuliahku dengan berteater, jadi enjoy aja. Cuma mungkin itu yang beberapa ya aku juga pernah merasakan kayak di saat-saat mungkin ada titik bosennya, terus pengen main tapi kok lagi proses kayak gitu. Ya akhirnya mungkin merasa kayak aduh capek banget gitu. Ya. Tapi lagi jadi senang sih. aktor. Iya jadi semuanya Jadi sih. semuanya capek sih pasti. Capek, Kan satu kesatuan ya. Sukanya dulu dong. Sukanya sih karena aku ngerasa ya, aku masuk teater sukanya karena ngerasa diterima sih. Dapat keluarga baru ya? Keluarga baru. Karena awal-awal aku masuk kuliah terus aku mikir pengen ikut kegiatan apa, dulu udah kepikiran masuk teater kayak gitu. Cuma pikiranku adalah paling nantinya yang jadi aktor ataupun yang jadi bagian-bagian yang lain itu orang-orang yang itu aja. Itu aja, dan orang-orang yang emang udah punya kemampuan lebih gitu. Karena aku punya pengalaman buruk terhadap kayak misalkan di seni musik ataupun di bidang-bidang lain karena gagal kayak gitulah. Terus di teater aku ngerasa diterima, jadi aktor juga, terus walaupun dari nol banget kayak gitu diajarin, dan aku ngerasa seneng kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal menyenangkan, kayak punya banyak temen bahkan yang sampai sedekat kayak saudara gitu, saudara sendiri. Terus bisa main-main ke luar kota itu punya relasi kayak gitu. Benar-benar jadi keluarganya jadi luas banget ya. Itu menurutku menyenangkan sih, apalagi kalau aku sendiri punya kesenangan ketika berada di atas panggung, banyak yang nonton, apalagi di akhir tepuk tangan kayak gitu. Itu apa satisfied ya? seneng banget Seneng gitu. sih. Kalau buat Kak Zul nih Dukanya dulu ya. Dukanya dulu ya. Boleh. Sebenarnya bingung juga sebenarnya untuk bilang dukanya apa, karena dengan berproses di MK ya aku terbiasa untuk menyukai duka itu gitu loh. Kelas. Astronot dari tadi ya. Karena apa gitu? Karena ya emang munculnya suka itu karena duka-duka itu gitu. Ya awal-awalnya ya mungkin seperti Mas Ponca ada stereotype kayak gitulah ya, kayak anak teater itu urak-urakan, anak teater itu liar. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya itu bentuk ekspresi kita. Maka aku setelah masuk MK itu malah ketawa ngelihat mereka yang nggak bisa ngekspresin diri gitu. Kayak kita mah yang biasanya dikatain malah ngetawain mereka sebenarnya, kayak kalian nggak bisa mengekspresikan diri. Justru ini bentuk ekspresi kami gitu kan. Justru saat duka-duka yang kayak latihan panjang segala macam tapi akhirnya hasilnya bagus malah kebayar ya, puas ya. Betul. Apalagi kita di MK selalu ditanamkan gitu bahwa kita jangan kejar hasilnya tapi prosesnya gitu kan. Jadi ya suka dukanya emang yang harus dirasakan gitu, karena kita besar di prosesnya itu gitu.
Jadi dari duka-duka yang bisa pernah dilalui ini malah ngebuat keluarga baru, Betul. pengalaman baru ya. Betul. Tapi tadi Mas Ponco juga sempat bilang kalau tanggapan orang mah kurang penting gitu. Tapi gimana nih kalau dari keluarga atau orang-orang terdekat kan tetap aja ya stereotip anak teater yang urakan dan segala macam terus tetap ada. Tetap. Kalau kayak dari keluarga, teman deket atau gimana? Itu gimana? Aduh, kalau dari keluarga ya, sepengalamanku dalam menanggapi, kayak misalkan aku pulang dengan rambut gondrong kayak Iya. gitu, pulang dengan rambut gondrong waktu Lebaran, terus ditanyain, kok gondrong, kok urakan kayak gitu. Ya mungkin karena aku ngawur banget ya, jawabanku seniman kok. Padahal bukan seniman. Iya, padahal bukan seniman, tapi ucapan itu buat ya udah biar Buat ada jawaban. iya biar aja ada gitu. jawaban ya gitu. Bahkan kayak misalkan pulang dengan kondisi yang nggak sesuai ekspektasi orang tua kayak Iya. yang rapi kayak gitu, ya pasti jawabannya kayak gitu, seniman kok. Seniman. Tapi orang tuaku awal-awal sebenarnya support sih, support untuk aku berkegiatan kayak gitu. Cuma memang karena nggak imbang, karena aku sendiri lebih suka berkegiatan di teater daripada kuliah kayak gitu. Karena kan sebenarnya sama-sama tanggung ya. jawab gitu, sama-sama penting kayak gitu. Makanya di akhir-akhir ya seringnya cuma bilang dikurangi kayak gitu. Tapi kalau untuk kegiatannya atau stigma orang lain, keluargaku sendiri ya nggak masalah, kayak masku Selama sendiri masih support. positif, Iya. masih oke banget ya. Mungkin kalau keluarga besar atau tetangga aku kurang memperhatikan juga. Iyalah, itu udah luar orang lain lah, nggak apa-apa. Kalau Kak Zul, Tanggapan orang tua ya, aduh. Terakhir pulang kapan ya? aduh. Sebenarnya support aja sih awalnya, karena aku emang berangkat jadi keluarga besar itu banyak yang berkecimpung di kesenian, tapi khusus kesenian tradisional gitu. Kemarin sepupu baru lulus dari ISI yang emang kolaborasiin pentas tari Makassar di kolaborasi modern dan kayak gitu. Dan aku sebenarnya dari kecil iri gitu ngelihat mereka sampai sepupu yang paling aku kagumin ada namanya Arif Rahman Dengrate, mungkin aku menyebutnya di sini gitu karena dia seorang maestro sindril. Sindril itu alat musik gesek gitu di tradisional Makassar. Itu yang membuat aku sebenarnya kayak aku harus punya jalan sendiri gitu. Dan karena aku kuliah di Jawa dan kayaknya agak sulit ketika aku masuk ke ranah kesenian tradisional dan ada pintu terbuka nih di kesenian teater ya, aku mencoba masuk di situ gitu. Dan akhirnya sebenarnya disupport dan ya pesan orang tua yang penting seimbang gitu. Yang penting seimbang. Akhirnya ini masih seimbang sih. Masih seimbang. Masih aman ya? Masih aman. Berarti emang keluarganya tuh full seni tradisional ya? Enggak, keluarga papa mama sih enggak sih sebenarnya, cuman keluarga besar yang Cari sepupu garis saudara besar ya lah secara ya. garis besar. Berarti emang udah keluarga seni ya, bisa dilihat ya, skena abis. Kakak skena kita. Seniman parah. Waduh, udah culture belum? Udah culture ya? Duduk Vincent nih. Udah gila, kopi, skena abis. Aduh. Ngeri. Kita mau balik nih. Tadi kan bilang harus teater, harus seimbang sama kuliah. Aku masih semester 2 nih ya, belum tahu matkul-matkul, apalagi udah ada yang lulus, pasti udah lebih advance lah ya. Ya enggak juga. Gak usah merendahkan, it's okay. S2 ini. Aku baca-baca nih, buat kakak mungkin udah ya, matkul kajian drama dan sinetron. Sebenarnya kan orang selalu mengkategorikan teater itu sebagai drama, sebagai sebuah pertunjukan yang sama-sama ada alurnya gitu. Sebenarnya membantu nggak sih dalam matkul tersebut, atau justru matkul tersebut tuh membantu dalam teaternya? Ada sangkut pautnya nggak sih sebenarnya? Oke, kalau pas kuliah itu ya, pas angkatanku sebenarnya aku sangat menyayangkan karena kuliahnya pada akhirnya cuma Online ya? teori-teori aja, nggak online, aku nggak online, offline. Karena di angkatan sebelumnya itu bikin pementasan kayak gitu, itu seru banget menurutku. Ya kalau membantu ya membantu, karena secara ketika di perkuliahan kan
kita udah pernah dengar istilah-istilah yang disebutkan udah pernah dengar di luar kuliah, jadi lebih gampang aja untuk mencerna. Cuma kalau misalkan pada waktu itu bikin pementasan itu menurutku ya akan sangat aku akan sangat bisa kayak gitu. Gitu. Jadi dengan aku ikut teater dengan adanya mata kuliah itu ya sangat membantu gitu, sangat lebih mudah memahami. Menambah wawasan juga ya. Lalu gimana? Kalau udah Udah. semester 3 kayaknya apa? Ada pentas enggak ya? Nggak ada. Cuman aku sebenarnya nggak yang menuntut banyak soal itu karena ya kita kan sama-sama tahu bahwa di Sasindo Undip ya emang fokusnya buat ranah akademisi ya. Kita nggak sebagai praktisi gitu kan. Dan ya menurutku angkatan yang pas aku nerima matkul itu masih lumayan enak karena kita sampai melakukan analisis yang itu nonton langsung pertunjukan, dan itu jarang biasanya karena mungkin angkatan-angkatan sebelumnya masih yang nonton secara video virtual teori dan secara virtual, padahal kan teater seni panggung itu akan beda perasaan eksperimen menontonnya akan beda dengan virtual dan secara langsung gitu. Itu yang menjadi pembeda antara film dan teater sebenarnya gitu. Itu ciri khasnya. Sehingga menurutku di angkatan kemarin masih menarik dan ya cukup sih menurutku. Apalagi aku yang berkecimpung di teater ya dapat istilah-istilah yang bagus, teori-teori yang dimana yang itu di teater itu cuman langsung praktik. Ada pengantar teori tapi yang nggak yang sedetail itu. Saat kita mempraktekkan sesuatu yang sebenarnya sudah diajarkan itu bakal jadi lebih mudah ya pasti. Betul. Tadi kan sempat di-mention kalau misalnya teater tuh harus nonton langsung ya. Emang apa sih bedanya? Aku belum pernah nih bener yang nonton teater yang proper di panggung yang beber proper itu apa sih bedanya? Bedanya bisa salaman sama aktornya. Bisa salaman sama aktornya itu penting sih. Merasakan langsung gitu pengalaman panggung gitu karena beda gitu kita menangkap visual. Kalau dari kamera kan itu mata kamera ya. Iya. Dan sedangkan kita melihat dari mata kamera gitu. Sedangkan kalau kita nonton langsung itu bisa ada langsung punya perspektif sendiri ya pasti. Saya kemarin tuh pernah ada studi kolaborasi yang teater X film yang itu diputar di beberapa kota dan itu ternyata di Semarang aja itu pentas 2 hari dan ada yang menonton hari pertama dan hari kedua itu membandingkan gitu. Ketika film diputar kapanpun ya tetap sama gitu, sedangkan teater walaupun pertunjukannya sama, aktornya sama, pasti akan ada pembeda gitu. Kalau film kan hanya ada satu mata kamera, perspektifnya cuma satu ya. Kalau nonton langsung mungkin tiap orang tuh punya perspektif yang beda-beda ya. Tergantung duduk di mana. Belakang sendiri ya cuma lihat kepala. Terlalu di depan lihat kaki. Ini pentasnya konsepnya kok kepala orang. Tips dong, emang kalau mau nonton teater tuh enaknya di mana sih? Wah, tergantung gitu. Mas Ponco enaknya di mana kalau nonton teater? Apa tempat duduknya? Iya. Buat teman-teman ada yang mau nonton teater kan? Ya kalau misalkan tempat duduknya lesehan yang sedangkan sama kayak gitu, ya pilih yang nggak depan-depan banget. Misalkan depan banget ternyata mendangak kayak gitu ya. Mungkin pilih yang rada tengahan gitu. Tapi kalau misal tempat kita duduk dengan panggung itu yang kayak kursi teater agak naik gitu ya? Ya bebas. Kursi bioskop kan biasanya atau mungkin kalau jangan belakang-belakang banget kayak gitu lah. Belakang banget ya. Ya disesuaikan dengan bisa lihat gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke. Yang penting masih bisa kelihatan. Kalau aku sih lebih suka di belakangnya, di backstage. Aduh. Enak nih. Langsung sama aktornya. Gak nonton gitu. Ordal ya. Aduh. Di belakang ya. Tadi tuh Mas Ponco sempat bilang kalau kelas dia lebih banyak teori ya. Buat yang kelas mata kuliah itu juga. Aku juga sempat lihat-lihat nih dari angkatan Mas Ponco tuh berarti pernah ngalamin pandemi ya? Dapat gak ya? Kalau aku dapat karena aku ngulang. Karena aku banyak ngulang, tapi kayaknya dapatnya itu di semester akhir. Berarti pandemi itu 2019 ya? 2020 dapat. Mas, kan ini inspirasi ya. Bukan mengulang ya, pendalaman materi. Pendalaman materi. Mohon maaf ya. Pendalaman
materi. Sombong dikit ya. Nggak pernah saya ngulang. Saya cuma mendalami materi, teman-teman. Oke. Bahwa materi itu kan satu semester nggak cukup. Nggak Kamu cukup. 2 semester. Nggak cukup. Oh, saya ingin lebih pintar. Makanya pengajian puisi saya ngambil 3 kali. Wah, keren. Bahasa Arab 3 kali. Banyak yang 3 kali. Tapi karena saya ingin memperdalam, Memperdalam. sangat cinta dengan kuliah. Terserah Indonesia Undip, jaya. Jaya. Budaya. Kita nanyain ini kali ya. Pas walaupun udah semester akhir kan online tapi tetap teater dong. Iya, aku masih Kalau berkegiatan. online, tadi kan sempat dimention kalau misalnya teater enaknya langsung. Iya. Terus masa online gimana? Apakah vakum atau ada treatment khusus? Pusing saya. Pusing, serius. Wah, pusing yang tingkat kayak aduh ini harus ngapain kayak gitu karena belum pernah mengalami hal tersebut kan. Proses udah jalan setengah. Oke, Udah Lepnas itu yang Lepnas itu pentas buat anak-anak baru gitu. Oke. Itu udah jalan kalau nggak salah setengah jalan ya gitu. Terus mau nggak mau harus dibatalkan. Udah mikirin dibatalkan, udah nunggulah kayak ini sebenarnya aman gak sih sampai akhirnya diputuskan untuk pentasnya batal. Dan di situ aku sama teman-teman mikir gimana caranya mengubah kegiatan-kegiatan yang tadinya offline menjadi online kayak gitu. Pada akhirnya ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan kamera kayak gitu, harus memanfaatkan media itu yang sendiri ya? iya maksudnya masih bisa, kita masih bisa berkegiatan kayak yang masih bisa keaktoran kayak gitu. Terus mungkin tata panggung juga masih bisa kayak gitu. Jadi kebanyakan sih kita ngasih tugas teman-teman kan di rumah kayak gitu ya, di rumah terus setoran video atau mungkin kalau misalkan materi-materi, kalau teori-teori kita biasanya Zoom bareng, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kalau untuk pentas yang ketemu langsung kita ya menghindari sampai akhirnya aman. Boleh dan aman ya. Boleh kayak gitu. Padahal kan tadi sempat dibahas kalau perspektif kita sendiri dibanding kamera itu berbeda ya. Tapi sayangnya saat karena pandemi akhirnya ya mau tidak mau ya tetap berjalan seperti kamera. Tapi berkesan nggak sih masa-masa itu sebenarnya? Kayak nggak pernah, belum tentu akan terjadi lagi dan jangan sampai. Jangan sampai. Saya yang pusing ntar Mas. Itu gimana? Apa berkesan atau enggak? Berkesan nggak? Tidak. Tidak berkesan. Gimana ya? Bukan berkesan atau enggak. Maksudnya aku sebel dengan kondisi itu. Tapi kan ya namanya takdir ya. Iya, dengan segala keterbatasan tetap ya. Sebel karena aku ngerasa di akhir-akhir kuliah kan biasanya kan mata kuliah dikit ya. Iya. Mata kuliah udah dikit. Aku ngerasa kayak wah kayaknya akhir semesterku akan sangat menyenangkan dengan aku lebih banyak berproses ya gitu, lebih banyak ikut atau nonton di luar kota. Ternyata COVID ya gitu. Kita nggak bisa. Iya. Tapi yang bikin berkesan adalah aku sama teman-temanku sama pengurus pada waktu itu benar-benar muter otak banget, berusaha dengan keras gimana caranya tetap mempertahankan MK agar tetap eksis. Iya. Dan dengan halangan yang sangat besar kayak gitu. Iya. Karena tidak bisa offline. Itu sih yang sangat berkesan adalah ternyata di kondisi-kondisi seperti itu aku sama teman-teman itu masih kayak ya fight aja gitu. Bisa gitu loh ya. Masih bisa bertahan. Tapi kata orang nih ya, kalau udah lama enggak, nanti pas baru dilakuin lagi lebih berkesan. Pas selesai pandemi tuh, kayak pentas pertama selesai pandemi, euforianya beda gak? Pentas pertama setelah pandemi, kalau nggak salah itu setelah pandemi aku udah nonaktif, udah nonaktif di MK. Terus aku main lagi itu kalau nggak salah 2022, kalau nggak 2023, aku rada lupa gitu. Itu seneng banget sih. Akhirnya bisa menyentuh dunia teater lagi ya. Seneng banget, aku bener-bener ngerasa kayak bisa ketemu lagi. Jadi kalau aku sebagai sudut pandangku sebagai aktor kayak gitu ya. Ketika aku main terus ada yang nonton secara langsung, aku ngerasa
dapat energi dari penonton kayak gitu. Jadi Satisfied-nya beda. beda. Jadi pas aku ngerasa sempet kelepasan sih kayak karena terlalu seneng kayak Sangat gitu. seneng gitu. Karena sangat seneng, misalkan karena di situ kan boleh interaksi sama penonton kayak gitu ya. Oke. Di pentasku pada waktu Itu itu. salah gitu. satu poin teater ya, kita bisa interaksi sama, karena orang-orangnya real ada di sana. Iya. Ada yang pakai teknik seperti itu, aktor boleh interaksi. Nah itu saking senengnya itu ya semua ajakin tos ya gitu. Dia itu masih acting Bener-bener juga. semuanya ditosin. Yang depan aku ajakin tos karena seseneng itu bisa berada di panggung lagi dan offline gitu. Iya sih, udah lama juga kan berarti ya. Iya. Kayak 2 tahun lama banget Lama itu. banget. Kita move on ke Kazal. Waduh. Oke. Angkatan tidak pandemi ya. Tapi Tidak. menuju memperbaiki perubahan Setelah pandemi, setelah ya, pandemi. betul. Tapi kan sekarang masih kuliah dong. Masih kuliah. Masih. Kuliahnya masih aman. Aman. Aman sih. Aman dong. Aman dong. Aman. Selalu aman ya. Kuliah, teater. Aman. Aja. Kita bahas itu kali ya. Gimana pembagian waktu? Pembagian waktu. Karena gini, aku kan baca profil nih. Oh iya. Iya nih udah di stalking lah. Oh gitu. Itu kan kuliah, MK juga, sama ada UKM lain juga. Oh Kalau iya. nggak salah ada Hemuruk juga ya. Oh iya. Iya, itu sibuk banget nggak Wih, sih? keren. Sibuk banget nggak sih kakak Kelas. kita Kelas ya. kacau. Betul, keren. Sebenarnya itu kan CV kemarin sih sebenarnya. Cuman sekarang ya emang cuman lebih fokus kedua kuliah sama MK aja gitu. Oke. Apalagi kan MK sekarang lagi ada proses. Ada proses panjang juga buat produksi pentas besar lah. Oke, doain ya teman-teman. Kamu dipecat loh dari HW. Enggak. Masih. Saya masih di HW loh. Klarifikasi ini. Iya, aku dipecat loh. Tapi kayaknya bakalan dipecat sih. Prioritas, nggak apa-apa. Prioritas. Masih ada teman-teman yang lain yang masih bisa berkecimpung di HW. MK butuh saya kayaknya. Waduh. Nggak bisa. Bagus harus pede ya. Harus pede. Harus pede aja. Gimana nih bagi waktunya aman tapi? Sejauh ini masih aman karena masih pakai skala prioritas gitu kan. Kuliah masih aku kan di semester ini masih udah dikit lah matkulnya dan Oke. sela-sela kuliah itu masih aku pakai buat MK gitu. Masih hadir untuk MK. Masih hadir, selalu hadir untuk MK. Jadi teman-teman Oke. jangan takut ya ngambil UKM teater yang katanya sibuk banget, bisa kok. Bisa. Aku masih hidup kok sampai Masih- sekarang. Masih hidup kok, masih hidup, masih Masih rapi hidup. seperti ini. Tapi ini nih, kan kalau Kazul tuh masih sangat aktif lah ya di MK. Kalau Mas Ponco kan berarti sudah menjadi pasif dan Iya. berarti ada sedikit perbedaan generasi nggak sih? Kayak angkatannya udah Iya. agak beda nih. Kita kayaknya nggak pernah terlibat proses bareng ya Zul ya? Belum pernah. Karena kan pernah. jauh gapnya 2015. Di MK-nya ya, di MK-nya belum pernah. 2016. Beda kan. Gimana sih dilihat-lihat nih, Kak Zul sama Mas Ponco sangat akrab seperti kakak adik nih. Waduh. Sok anak kenapa aja sih kita? Sebenarnya tadi dari parkiran dia berteman. Di luar tadi junior. Enggak. Inspirasi. Senioritasnya. Enggak, MK tidak ada senioritasnya. Tidak ada. Image-nya nggak Tidak dibuka. ada. Bagus, Tidak MK ada. bagus. Keluarga sekali. Tapi gimana nih? Karena aku sangat sukanya kenapa bertahan sampai sekarang di MK karena suka gitu iklim antara pasif atau alumni Iya. dan orang yang masih berproses aktif itu nggak ada gap gitu Berarti bener-bener kayak keluarga besar keluarga ya. gitu. Itu apa ya melihat latar belakang profesi apapun dia sebagai alumni itu nggak ada gap gitu kayak mungkin sebutlah Mas Umam Iya. sekarang Oke. jadi dosen Sasindo itu ya kalau kita di MK ya sama-sama Masih sama-sama pernah ngerasain di MK nyapa. aja gitu kayak sama-sama nyapa sama-sama duduk bareng gitu. Justru kita dapat keluarga guys. Mereka dapat keluarga menjadi Betul. sebuah keluarga besar loh. Nah, kan teater itu sebuah UKM. UKM itu kan melatih mahasiswa untuk mengembangkan di luar akademik dari kuliah ini sendiri kan. Sebenarnya tuh bergunanya tuh apa sih Kak? Pasti banyak yang kayak gini, teater, tapi kan itu jadi aktor, jadi bagian di belakang teater juga ada.
Cuman banyak banget yang bertanya-tanya sebenarnya membantunya saat lulus kuliah tuh apa sih? Oke, siapa dulu nih? Kamu jawab. Mas dulu kan ini setelah lulus kan, jadi Iya. Oke. Oh, berarti seberapa berguna ya? Bergunanya Seberapa nih. berguna pengalaman atau ilmu-ilmu teater ke kehidupan pekerjaan atau sehari-hari Iya. gitu. Kalau buat aku pribadi sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Pertama, menambah kepercayaan diri. Karena sering tampil itu ya. Iya, menambah kepercayaan diri. Terus mungkin aku bisa bilang dulu aku bukan orang yang percaya diri karena merasa kayak mungkin takut berada di atas panggung, nervous, atau mungkin takut ketemu sama orang lain kayak gitu. Ya itu sangat berguna banget sih. Pertama itu, terus juga menambah tingkat kekritisan, karena ketika di MK kan sangat dituntut untuk gimana caranya kita memecahkan permasalahan, mencari solusi. Akhirnya terbiasa dengan hal tersebut kayak gitu. Justru semakin bisa menganalisis dari kejadian-kejadian yang ada ya. Iya, terus juga jadi lebih bisa, kamu mau kerja sendiri atau kerja kelompok, oke Udah semua biasa gitu. ya? Itu menjadi poin plus sih buat aku yang ikut teater terus diaplikasikan ke tempat kerja kayak gitu. Ketika memang kita harus bekerja bareng sama orang lain, ya lebih bisa adaptasi kayak gitu, lebih Lebih sering ketemu orang juga ya, pasti lebih mudah. Itu sih, dan sebenarnya masih banyak lagi ya gitu manfaat-manfaatnya. Cuma itu beberapa hal yang sangat terasa kayak gitu setelah aku ikut teater Teater itu kayak gitu. perubahan yang drastisnya ada lah ya. kalau aku Aja nih kurang lebih sepertinya sama ya. Oke. Maksudnya yang paling sangat berguna sih karena ketika proses itu kan biasanya butuh waktu yang panjang, Iya. bertemu dengan orang-orang yang itu aja, sehingga kadang membuat bosan dan sebagainya itu. Tapi kita harus terpaksa melawan kebosanan untuk menciptakan suasana baru. Nah itu ketika diterapkan di dunia kerja yang itu biasanya notabene-nya emang itulah kehidupan kerja gitu, diburu Oke. deadline, jamnya sepadat itu dan sebagainya. Dan aku pernah coba part time dan dengan pengalamanku di MK, jam aku di MK ngerasa nggak kaget, malah kayak orang-orang Justru kayak udah terbiasa udah terbiasa. ya. Ya gini doang. Nggak ada MK lebih. sebanding, nggak sebanding. Kayak gitu, nggak sebanding dan sebagainya kayak gitu. Pressure mah biasa. Aduh, Semua udah biasa ya. Evaluasi tajam dari Iya. pimpinan, Waduh. apa itu? Apa itu Eva? Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari gitu kan. Terus lebih ke ya percaya diri dan kalau aku tuh lebih peka sih ngelihat analisis terhadap lingkungan gitu, kayak mungkin orang-orang, perangai orang-orang, terus keadaan-keadaan yang ada di lingkungan seperti itu sih. Karena berproses di MK atau berproses mungkin di teater-teater lain ya pasti menuntut kita seperti itu gitu. Kalau teater itu kan sebenarnya identik sama aktor-aktornya juga ya, yang udah memerankan bukan dirinya sendiri gitu Iya, kan, sesuai dengan tokoh masing-masing. Kan berarti dia memerankan orang lain nih, Iya. banyak orang lain seperti itu. Itu ngebantu nggak sih dalam menilai karakter saat kayak melihat nih kayak, oh kalau Mas Ponco nih kayak gini kelihatan, itu ngebantu nggak? Ngebantu. Oh ya, bisa ngebaca orang ya? Iya, karena mungkin seringnya menganalisis tokoh ya, walaupun itu dalam fiksi kayak gitu. Tapi kan karya fiksi juga tidak bisa lepas dari lingkungan sosial yang ada kayak Iya. gitu. Itu referensinya ada di dunia nyata gitu. Makanya kita terbiasa dengan menganalisis tokoh, terus juga terbiasa dengan observasi, bahkan observasi ke orang yang nyata kayak gitu. Makanya ketika bertemu dengan beberapa orang kayak gitu, kalau aku sendiri Iya. ya beberapa kali kayak bisa menganalisis orangnya seperti apa gitu, walaupun nggak secara Langsung ketemu terus langsung tahu oh ini orangnya seperti ini Iya, gitu, enggak, dengan tapi lebih gampang menganalisis orang itu seperti apa ya. gitu sih. Gimana Kak Zul? Diem-diem aja nih. Ya benar sih, maksudnya itu kan apa ya? Kadang dia bisa dipakai ke diri sendiri, malah kayak mau ngadapin situasi tertentu kita bisa apa ya, menjadi Merefleks diri ya. yang lain bisa gitu. Waduh. Itu sangat membantu ketika mungkin aku pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Umam bilang, sebenarnya teknik panggung, teknik
peran itu malah bisa dijadikan pembantu kayak gitu, kayak mereka harus naikin mood untuk ngajar, harus Iya, ini. iya. Nah itu digunakan gitu. Karena seni berperan itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri kita sendiri sebenarnya gitu. Oke. Justru lebih mengenal diri sendiri juga ya. Betul. Tapi nih, sekarang Kak Zul dulu ya yang jawab. Dari tadi, iya, saya kurang lebih setuju. Tapi begini, boleh kali ya Kak Zul dulu. Oke, boleh. Banyak dong udah pernah jadi aktor belum nih? Udah pernah kemarin Udah pernah ada jadi pentas aktor. kampung. Oke. Kan memerankan sebuah tokoh punya ciri khasnya tersendiri lah ya, Oke. pasti. Ada nggak sih yang kebawa gitu sampai sekarang atau yang lepasnya susah? Apa Ada ya? nggak tuh? Kalau aku sih belum ya, karena dulu waktu itu peran aku itu nggak terlalu jauh banget dari diri aku sendiri gitu, Oke. karena jadi seorang nelayan yang latar belakang sosialnya dari Makassar, yang itu emang aku Makassar. jadi berangkat dari latar belakang aku sendiri sebenarnya. Lebih kayak mudah gitu. masuknya ya? Lebih mudah masuknya gitu, karena kan sering ditekankan bahwa ketika memerankan sesuatu sebisanya itu bukan apa ya, menyamar menjadi orang itu, tapi setidaknya orang itu menjadi diri gitu, Iya. menjadi kita gitu. Nah, itu seperti itu. Justru banyak yang bilang, aku sempat punya beberapa teman teater juga nih, mereka bilang kayaknya bukan kita deh yang milih tokoh, kayak tokoh milih kita, naskahnya milih kita. Katanya sih mereka katanya begitu. Mungkin tanggapan dari Mas Oke, Ponco. Mas Ponco yang lebih banyak nih pengalaman teaternya. Main lempar saja. Terima kasih. Sama-sama Mas Ponco. Humble sekali. Oke, aku menanggapi ini dulu ya. Tadi pertanyaan ke Zul yang pernah sampai ke bawah atau Iya, enggak iya. kayak gitu. Aku pernah mengalami sih ketika belum bisa in out sendiri. Oke. Jadi ketika itu, tapi bukan di MK, karena aku juga sebelumnya Oke. ikut teater di univ lain juga. Terus aku hanya peran beberapa, bukan proses panjang, tetapi lingkungan bahkan diri sendiri pun sangat support untuk mendalami karakter tersebut, yaitu menjadi seorang yang kecewek-cewekan kayak gitu. Itu lumayan ya. Ya, sangat bertabrakan sekali lah pada waktu itu. Terus pada akhirnya mempelajari beberapa gestur, terus mempelajari secara psikisnya kayak gitu. Dan lingkungan support pada support dengan pendalaman karakterku, akhirnya ke bawah sampai beberapa waktu, sampai akhirnya ketika memerankan peran lain baru benar-benar sutradara itu ngedobrak kayak gitu untuk ngilangin karakter yang sebelumnya. Dan itu berdampak lagi ke aku. Aku ngerasa pada waktu itu aku kan cuawaan banget, kayak cuawaan itu apa ya, kayak gampang ketawa, kalau ketawa kenceng kayak gitu. Sedangkan tokoh yang aku perankan adalah seorang RT bijaksana. Waduh. Terus bener-bener jadi apa ya, jadi penenang ketika ada konflik di desa tersebut. Pendalaman karakterku sampai di kehidupan sehari-hari itu nggak boleh banyak ketawa, nggak boleh banyak ngobrol kayak gitu. Harus lebih banyak kayak ya kalem, terus Lebih bijaksana. Terus kalau ada permasalahan di sekitar itu coba ikut membantu dan cari solusinya. Dan itu bikin aku jadi pendiam. Langsung berubah ya? Langsung berubah jadi pendiam sampai ya beberapa minggu kayak gitulah. Kalau setelah itu karena beberapa kali udah jadi aktor, untungnya aku udah bisa in out sendiri, kayak mana sih karakter asliku, mana sih yang bukan. Walaupun sempat mengalami kayak aku yang asli itu yang mana ya? Agak gitu. krisis Jangan-jangan identitas ya? Aduh. Aku aslinya 2 orang. Waduh. Jangan-jangan seperti itu. Gitu. Soalnya jauh banget ya dari cowok yang agak kecewe-cewean menjadi sosok yang berwibawa tuh jauh banget pasti. Tantangan banget. Nah itu entahlah tentang tokoh yang menemukan kita kayak gitu. Mungkin no comment ya tentang hal tersebut kayak Percaya gitu. nggak percaya gitu ya. Percaya gitu. Tapi tadi kan sempat dibahas karena pengalaman yang banyak akhirnya udah bisa in and out karakter gitu. Jadi ini pertanyaan pribadi nih dari aku. Aku tuh pernah main teater pas SMA. Terus
jadi ibu-ibu hamil yang rempong banget pakai daster gitu. Tapi habis itu aku keluar dari teater, habis tampil aku keluar karena emang udah mau lulus. Tapi masih kata temen aku sih, lu jadi centil banget sih habis itu. Bahkan sekarang pun aku tuh nggak pernah pakai rolan rambut gitu. Semenjak karakter itu aku selalu pakai rolan, selalu bawa rolan. Karena terbiasa kan. Iya. Itu ada tips gak sih biar kayak bisa in and out gitu buat temen-temen kayak, oh sekarang nih waktunya jadi Mas Ponco, sekarang jadi RT, terus jadi yang perempuan atau gimana? Kalau mungkin ya kalau dari aku, walaupun aku nggak terlalu banyak banget menurutku jadi aktor kayak gitu dan nggak terlalu jago-jago banget, cuma yang aku rasa kenapa aku bisa jadi seperti itu karena aku terbiasa dan nyaman kayak gitu dengan karakter itu gitu. Nyaman, terus juga merasa karakter tersebut ya mungkin kayak tak bolehin kayak gitu, tak bolehin untuk berada dalam diriku. Jadi tetap jadi a part of the body, tapi kayak oh ini harus jadi Mas Ponco yang asli kayak gitu. Cuma untuk keluar dari karakter tersebut ya pembiasaan sih, karena dulu aku sempat ada teknik di mana aku nulis karakter asliku itu gimana, karakter tokoh itu gimana, nggak cuma psikis doang, tapi dari fisiknya seperti apa, cara jalannya seperti apa, lebih kayak gitu. mendalam lagi ya. Kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Jadi kalau misalkan, karena kalau udah terlalu terbiasa dengan hal tersebut, menurutku kita akan berubah seperti itu. Kayak misalkan kita terbiasa jalannya tegap kayak gitu atau bungkuk. Kalau lama-lama ya bakal kayak gitu. Makanya nanti aku ngelihat lagi gitu. Oh, aku yang asli seperti ini ya. Aku membiasakan untuk jadi seperti yang asli lagi. Justru dengan kita pernah mencoba menjadi banyak karakter tuh bisa mengambil positif baik dari karakter itu sendiri kan, jadi improve lagi. Iya, aku sepakat dengan hal itu karena aku pernah ya dikasih tahu sama sutradaraku kalau setelah pentas, kalau misalkan karaktermu emang baik, pakai terus. Kalau buruk jangan kayak gitu. Karena aku percaya ini sih Mas, bahwa itu tuh sama aja kayak kita adalah dunia kehidupan kita, bahwa aku menjadi diri sendiri karena dari kecil lingkungan sosial mempengaruhi itu. Cuman ketika kita berperan sebuah karakter, kita dituntut lebih cepat aja mengadaptasi proses sosial itu gitu, membayangkan menjadi dia dan sebagainya, karena latar belakang aktor ketika kita harus mempelajari satu tokoh itu benar-benar kita menciptakan dari dia kecilnya gimana. Kita membayangkan ya. Dia duduk di SD itu, kalau di SD duduk di bangku yang mana. Kayak gitu. Yang stereotip di depan tuh anak-anak pintar, yang di belakang tuh tidur. Itu masih selalu ada ya. Bahkan ada kemungkinan. Mau ngomong itu saya, tapi saya tidak seperti itu. Saya walaupun di belakang memperhatikan. Sangat memperhatikan. Tapi sebenarnya nih, untuk tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam diri, pernah nggak sih sampai ada yang kayak mungkin kerabat atau teman-teman yang kayak, kok lo jadi berubah sih? Iya. Sering ya? Ada. Gimana tuh, boleh gak diceritain? Aku ini sih karena nggak pengen bikin temen curiga, aku kadang takut kayak gitu ya. Kadang takut kalau misalkan tiba-tiba pendiam kayak gitu. Terus teman-teman kayak tanya, kenapa sih? Karena aku takut marah. Karena aku takut membuat mereka curiga dan mikir yang enggak. Aku ngomong kalau ini aku lagi meranin tokoh kayak gitu, minta tolong dong disupport. Karena dibantu lingkungannya ya. Aku orang yang lebih gampang untuk olah rasa itu ketika mempraktikkan tokoh itu ke kehidupan sehari-hari dan teman-temanku support. Dan untung ketika aku ngomong kayak gitu ya ada yang support, akhirnya lebih enak dan mereka ya paham-paham aja. Akhirnya gitu. malah lebih cepat untuk ngahamin karakter. Walaupun sempat ada pertanyaan, kok sekarang pendiam Bu ini, awal-awal bingung gitu kan. Aduh gimana ini? Ya. Beberapa bulan kemarin agak feminim, terus tiba-tiba pendiam. Orang kan bingung nih kenapa. Makanya. Kalau Kak Zul gimana nih? Kalau aku secara pengalaman ya, mungkin dengan pengalaman aku masih dikit juga ya, belum sih, cuman pengamatan aku ya banyak seperti kayak Mas Ponco alamin gitu. Mungkin kayak kemarin aja yang ada beberapa teman yang di
peran itu jadi bapak-bapak setelah Oke. pentas ke bapak-bapak itu masih Ke ada. bawah ya? Betul, ke bawah bawah ya? gitu. Ada sampai sekarang malah gitu kan. Masih banyak Mandiin sebenarnya. burung kayak gitu. Aduh. Pagi-pagi Oh iya, mandiin burung bagi-bagi. Kalau bapak-bapak tuh. Kalau nggak nyari ikan, kalau nggak main ikan koi gitu, ngasih ikan. Banyak sebenarnya ada yang sebelum karakter dia nggak pakai jilbab, tiba-tiba beberapa hari setelah pentas dia masih ke bawah ke kampus nggak pakai jilbab, yang notabene-nya awal-awal dia anti banget gitu. Oke. Ada beberapa yang kayak gitu. Masih ada perubahan-perubahan ya. Banyak, ya. Tapi harus digarisbawahi ya, untuk negatif positif balik lagi ke Betul. pribadinya. Ya. Jangan keputusan dia mau gimana. Makanya penting banget sebenarnya ketika pembedahan karakter itu membedah karakter diri sendiri dulu. Iya. Membedah latar belakang kita sebagai kita gitu, bukan sebagai tokoh. Justru memahamin diri sendiri Memahamin diri agar sendiri dulu. tokoh ini nggak menggantikan aslinya kita gitu ya. Iya. Biar nggak ada krisis. Ini siapa Identitas. sih? Aku atau dia sih? Betul, gitu. betul. Oke. Itu penting banget, penting banget. Dan Memisahkan itu. dan harus ada proses pengeluaran itu Pengeluaran sebenarnya karakter setelah itu ya, si in and out itu Betul, sendiri kan. betul. Kalau emang belum terbiasa untuk keluar masuknya ya bisa di media bantu oleh teman lewat apapun gitu. Banyak cara untuk Dari melakukan lingkungan itu. juga sangat mempengaruhi gitu. Betul, betul. Oh iya, kan dari tadi udah bahas tokoh nih. Iya. Sebenarnya teater kan nggak tokoh doang. Tapi kan aku nggak advance di bagian itu. Bisa nggak sih kayak dijelasin bagi tugas, siapa yang mau jelasin siapa yang mau belajar. Tipis-tipis aja kayak, jadi teater tuh ada apa sih? Gimana, Mas? Aku mungkin yang menjelaskan ada apa aja, Sul, yang lebih dalam. Berat ya bagi saya. Lempar pesan lagi. Terima kasih lemparannya Mas Ponco. Sangat humble. Sama-sama, Sul. Gantian. Kalau di MK sendiri ya, di MK sendiri biasanya dibagi antara yang non artistik dan artistik kayak gitu. Jadi ada bagian-bagian kayak pimpinan produksi, terus ada sutradara, aktor, terus tata artistik itu ada tata cahaya, terus tata rias, makeup kostum lah, terus ada lagi tata suara kayak gitu, ilustrasi, terus juga ada ya bendahara, sekretaris, Tetap ada ya, kayak organisasi itu tetap organisasi berjalan. biasa gitu, konsumsi dan yang lain-lain kayak gitu. Dan itu semua tidak ada yang, kalau yang aku pelajari di MK kayak gitu ya, tidak ada yang paling tinggi dan paling bawah, Semua semuanya keluarga penting ya, kayak gitu. semua penting, semua keluarga dan rata gitu. Betul, karena kalau misalkan nggak ada, biasanya kan kayak aku nggak mau jadi konsumsi karena babu, padahal kalau misal tidak ada konsumsi, lapar, Tidak ada yang makan, lemas, susah. Gimana nggak jadi latihan. Betul sekali. Jadi semuanya penting Penting. kayak gitu. Tadi ini banyak nih, ada tata, banyak lagi pencahayaan. sebutinnya. Iya, banyak sekali. Aduh. Kita kembali ke yang mau Semangat menjelaskan secara lebih dalam. Terima kasih sudah Iya. disemangatkan Mas Ponco. Semangat ya. Ya, saya jelaskan ya. Yang dari tata-tata itu kali ya. Tata-tata dulu. Banyak Mungkin banget. Pimpro dulu ya. Iya. Mungkin Boleh, kita yang boleh, lebih di atas. boleh. Mungkin kalau di ranah kreatif ya produser sih, kata paling umum sih produser ya. Sama aja sama pimpinan produksi yang ngatur produksi lah, pimpinan ya, sebagai pimpinan gitu dalam satu proses. Terus yang untuk artistik ya tadi ada tata rias ya, make up, kostum biasanya Oke. umumnya make up, cuman karena banyak juga yang menyebutnya tata rias, banyak penyebutan lah. Tapi Penyebutan biasanya ya mengkos, tata rias, iya, tata biasa. busana. Betul, biasanya job desk-nya ya make up, Dengan busana dan tokoh, menyesuaikan tokoh ya. menyesuaikan tokoh, kostumnya gimana nantinya. Nah, seperti itu. Terus ada tata panggung. Oke. Nah, Itu tata apa panggung biasanya nyebutnya setting. Setting. Ngeset. Oke. Ini sebenarnya lingkungan sosialnya apa sih? Settingan apa sih yang perlu kita gunakan untuk Latarnya. memperlihatkan latar sosial dari naskahnya itu sendiri? Oke. Seperti itu. Jadi kayak yang nata-nata. Nah, kayak Nata-nata ini ya, Nata-nata itu setnya gitu. ya. Tapi disesuaikan dengan naskah lah. Naskahnya, betul. oke. Terus ada apalagi tata cahaya. Oke. Tata cahaya kayak gini, Lighting, lampunya. lighting. Nggak kelihatan ada. Kalian nggak bisa lihat, tapi ini ada cahayanya. Aduh. Di Di belakang ada, di belakang. Ini cahaya Mau nih. diangkat. Cahaya kuning, cahaya kuning. Nah, tata cahaya biasanya ya
gimana mau ngelihat pementasan kalau nggak ada pencahayaan kan. Ada kesan-kesan tersendiri dari Betul. cahaya tersendiri. Terus pencahayaan kenapa disebut tata cahaya? Bukan sekadar masang lampu ya udah gitu Selesai, terang. bukan. Enggak. Selalu ada suasana-suasana bahwa kenapa dia masuk dalam ranah artistik karena dia yang membangun suasana gitu. Oke. Kalau nggak ada suasana dari lampu, kadang kita cuman melihat ya yang ada di panggung gitu. Justru kadang tata cahaya itu malah mendukung suasana panggung, Justru, menghidupkan gitu. Iya, tanpa cahaya malah jadi kayak plain aja Betul, ya. betul. Kayak misalnya ada aktor yang lagi berantem tiba-tiba disorot lampu merah, kan Merah. itu lebih wah, gitu. Lebih dramatis Lebih ya. dramatis, betul, lebih dramatis. Terus ada tata apa lagi ya, Mas? Tata suara. Suara, audio. Ilustrasi musik. Oke. Kemarin tuh jadi perdebatan sebenarnya, ada diskusi itu soal harus nyebut apa sih tata suara atau ilustrasi. Oh, Ada Oh, iya. kemarin. Kebetulan itu di terus hasilnya ya kayaknya lebih enak nyebutnya tata suara gitu Oke. karena suara yang di itu ilustrasi kadang cuman disempitkan sebagai musik tok gitu. Bahwa musik-musik suara-suara yang dihasilkan padahal untuk mengilustrasikan atau memberikan efek-efek dalam suara di pertunjukan nggak harus Nggak musik harus gitu, musik ya, aja harus ya. gitu. Semuanya, misalnya gebrakan meja di atas panggung itu udah Tetap sebagai tata suara suara ya. gitu. Itu udah efek suara dari panggung gitu. Makanya kemarin aku lebih sepakat nyebutnya tata Tata suara. suara, oke. Ternyata banyak ya bagian-bagiannya. Banyak. Dan mereka semua penting, semua Iya. orang punya bagian. Betul. Dan biasanya mungkin ditukar-tukar ya. Nah, di MK menariknya ada sistem rolling. Jadi Oke. biasanya kan teater itu tergantung kebijakan teater sih sebenarnya. Ada teater yang emang memfokuskan bahwa kalau emang dia di bakatnya di aktor ya udah aktor aja. Nah, MK enggak, MK itu sistemnya rolling. Jadi semua bisa belajar Betul, bagian apapun bisa dipelajarin ya. Kan sama-sama udah teater nih lama ya, lumayan lah ya. Lumayan. Mas Ponco. Iya. Iya dong. Iya sih. Mas Hamdan, Mas Umar. Oh iya Pak betul. Butet. Selalu kan ada seniornya. Masih ada. Iya. Di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Tapi mau nanya nih, paling suka yang pernah dicoba tuh jadi apa sih? Aku paling suka ya. Paling suka itu ada lighting atau tata cahaya tadi, tata cahaya, terus aktor sama sutradara. Itu kalau yang berhubungan dengan artistik ya, yang berhubungan dengan kreatif kayak gitu. Kalau yang belakang panggung, dia lebih suka jadi apa ya, konsumsi kayaknya. Asik Makan ya? Asik makan terus ngemilin. Comot-comot makan-makan ya. Itu yang paling suka. Tapi buat yang artistik ya, itu paling suka cahaya. Kenapa tuh paling suka ngatur cahaya-cahaya? Karena gara-gara pengalaman sih, aku ikut. Jadi pertama kali megang lighting yang diproses yang panjang itu, jadi ada namanya itu Podcast Forum Teater Kampus Semarang kayak gitu. Waktu itu ikut ketemu teater nasional lah di Madura. Nah, aku ditunjuk jadi lighting dan ternyata banyak senior yang ngajarin, terus ngasih tahu kayak esensinya ngelampuin di pementasan teater itu apa. Dan menurutku seru sih, seru banget. Lebih menarik ya ternyata. Seru banget karena menjadi penentu, menjadi salah satu penentu kayak pembentukan suasana di panggung kayak gitu. Itu yang bikin aku seneng di situ. Justru dia memberikan suasana bagaimana, entah ini lagi marah, entah apa. Justru berperan besar juga ya. Iya, salah satu yang berperan besar gitu. Sebelum kita move ke Kazul nih, nanya sekalian satu lagi ya. Yang paling kurang suka deh, ada gak? Yang paling kurang suka itu setting. Kenapa tuh? Gak tahu aku, kayak sangat-sangat tidak berbakat di setting. Karena mungkin kalau misalkan sekedar mengobservasi ini cocoknya dengan set seperti ini, terus bentuknya seperti ini, kayaknya bisa-bisa aja. Tapi aku beberapa kali itu pernah jadi setting dan ya hasil garapanku itu Belum kayak cukup misalkan puas ya? gergaji apa namanya, triplek menceng kayak gitu. Bikin rumah nggak kayak rumah.
Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, ya memang konsepnya seperti itu, rumah peot kayak gitu. Ya untung waktu itu latarnya adalah kos-kosan murah. Jadi kan masuk Pembenaran aja. diri ya, Iya, pembenaran diri. Itu sih setting aku merasa kurang suka karena aku nggak ahli di situ menurutku. Oke. Untuk ngeksekusinya. Gitu. Kalau buat Kak Zul nih gimana? Oh, yang suka dulu ya. Boleh. Aku tuh lebih suka di ranah-ranah belakang panggung sih, misalnya ranah-ranah proses kreatifnya gitu. Mungkin kayak di ranah penyutradaraan atau pengonsepan yang nggak tahu. Aku tuh lebih suka aja, lebih nyaman di hal-hal yang pengonsepan gitu, ketimbang yang langsung di Langsung lapangan. di gitu. lapangan menyeting dan Betul. lain-lain ya. Cuman dalam beberapa hal juga ya kadang suka sekarang lagi tertarik sebenarnya di ranah ilustrasi tata suara Oke, tadi. misalnya. tata suara. Tata suara tadi kayak ngeliat teman-teman berproses di tata suara di proses ini kayak wah menarik kayaknya deh, pengen aku coba nanti ketika ada kesempatan lagi di proses selanjutnya. Terus kalau tidak suka kayaknya kita sepakat di situ. Aduh, saya emang tidak berbakat juga soal malu-malu gergaji-gergaji. Mungkin karena aku tidak terbiasa bekerja keras, maksudnya pekerjaan yang keras kayak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. pas ngelihat palu, ngelihat Aduh, apa ini? ngelihat gergaji kayak ini harus diapain. Kadang kalau uang produksinya banyak itu pengen nyewa orang aja gitu. Betul, kalau kayak duitnya banyak fakultas jangan sebut fakultas banyak Banyak membantu duitnya, keuangan tenang UKM aja. banyak banget, tapi kalau lebih banyak lagi bagus ya. Saya Diperbanyak kayaknya iya bagus ya? betul, saya kayak menyewa aja gitu, kayak lebih Kita bagus. punya konsep kayak gini, tolong bangunin gitu. Tolong gitu. Karena Kan lebih kita kembali ke ini kan, muda kita ya? bukan pekerja, kita seniman. Kembali ke kita sendiri. Tidak semangat itu. Seniman juga harus gergaji ya gitu. Seniman nggak cuma bikin puisi. Tapi berarti Pembelaan aja, diganti gini mas, proses menggergaji kita tuh bukan bekerja, tapi berproses sebagai seniman. Yes. Ada iramanya ya. Ada iramanya. iramanya, proses kontemplasi kata Mas Umam katanya. Betul. Aduh. Makanya aku menceng-menceng itu nyeni itu. Oh sebenarnya itu Iya, ada terlalu bosen artinya ya. itu. Aduh, Iya, kita rumah lurus. mendobrak hal yang udah pakem bahwa rumah itu harus lurus. Iya. Oke, harus mirip Proses kan? menggergaji itu harus rata, Betul. horizontal. Pintu biasanya kayak gini, Iya. tak bikin gini deh. Gak apa-apa, it's okay. Cosmo. Aduh. Tapi sebenarnya balik lagi Ngawur, ke ngawur. setting itu tetap ada ya guys yang suka di setting, jangan Iya, salah. ada, Jangan ada. salah. Ada Banyak yang suka di banyak yang setting. harapannya keren-keren di Semarang. Gua ada Dicoba teman yang dulu. malah kayak dipindah ke divisi lain malah kayak wah ini bukan ranahku, aku lebih suka di setting. Lebih suka di- Ada. ada. Yang emang suka. Makanya masuk dulu, Iya. cobain yang- semua. Orang yang sering malu-malu bisa. Bisa. Setting. Sering malu-malu. Malu. Iya. Oh. Ah, kurang lucu mas. Wah, lucunya di sini, punchline-nya di Ayo dong, sini. ketawa dong teman-teman. Punchline-nya di kurang lucunya Iya, mas. ayo, ketawa. Aduh, maaf ya saya receh. It's okay. Tapi buat di MK itu sendiri, kalau buat Mas Ponco nih, kan udah mencoba banyak teater. Iya. Ada nggak sih teater yang satu teater ya, semua baik. Cuman ada nggak sih yang kayak paling cocok di sini deh? Semua cocok sih buat aku. Ada keluarga masing-masing ya? Iya, berarti? ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Semuanya cocok. Tapi karena mungkin lebih intensnya itu di MK, jadi secara apa ya? Secara kedekatan emosional, terus secara ya pasti lebih berkesannya lah, lebih berkesannya dengan MK kayak gitu. Karena misalkan teater aku di kampungku sendiri kayak gitu, di Kabupaten Pekalongan, aku ikut misalkan berproses kalau pulang aja Hanya kayak pulang, gitu. ya. Tapi juga sama-sama menyenangkan kayak gitu. Pernah ikut proses panjang kayak gitu, nyutradarai, terus ngelihat ternyata ini ya bedanya menyutradarai orang-orang yang latar belakangnya itu sebenarnya mereka ikut teater ya karena misalkan dipaksa kayak gitu. Karena kan itu banyaknya itu kayak pekerja-pekerja kayak gitulah. Untuk mengisi ya. Untuk mengisi, ya nyari hiburan kayak gitu. Jadi treatmentnya berbeda. Jadi ya semuanya cocok dan seru sih gitu. Pasti bakal ketemu banyak keluarga-keluarga baru Iya, ya, dan iya. karakteristiknya juga unik-unik, pasti beda-beda gimana anak kampus yang ternyata dari awal pekerja, pasti kan ada perbedaan-perbedaan. Kalau Mas Zul, Kak Zul ini
Karena ini berproses teater pertama kayak masih Pertama. belum pernah mencoba. Tertarik nggak ngambil yang lain juga? Ada bayangan sih tertarik pengen gabung di teater-teater komunitas misalnya mungkin. Tapi mungkin nunggu lulus dulu kan. Selesain satu-satu Nyelesain ya. tanggung jawab dulu Betul. sebagai Tetap ya guys, mahasiswa kuliah ya. Tetap Kuliah ya. nomor satu ya guys. Kuliah. Seneng ya. Tapi dari semua teater nih, apa momen yang paling membahagiakan, kesan, pokoknya sepanjang cerita teater nih, paling berkesan tuh apa? Kalau aku ya prosesnya sih, maksudnya kayak kadang ada proses yang itu memanfaatkan libur semester karena kan enak banget proses sebenarnya di libur semester kan nggak terganggu kuliah. Nggak Bukan banyak kuliah plong ya? mengganggu ya teman-teman. Enggak, guys, Kuliah tidak enggak. mengganggu. Tidak. Waktunya Itu tidak. sempit kalau ada kuliah. Betul. Jadi enak gitu berproses di libur semester. Lebih Dan- fokus. Iya, betul. Lebih fokus. Sehingga itu kayak apa ya, suka dukanya gitu loh, kayak aku mengorbankan waktu pulang aku tapi berkumpul sama teman-teman yang tiap hari notabene ngelihat dia terus kayak gitu loh. Tapi justru itu yang sukanya itu loh. Iya. Apalagi kalau ada problem dan terus evaluasi sampai marah-marahan tapi setelah evaluasi sudah sayang-sayang Iya, ada cita-cita lagi. temenan Aduh. lagi gitu. Itu enak banget sih Enak itu, banget, bener. karena nggak apa ya, kayak biasanya kan batek gitu loh, batek kayak Apa itu? diem-dieman misalkan diem-dieman padahal saling nggak suka gitu. Oke. Nah karena terbiasa di MK itu terbiasa saling evaluasi, jadi Bisa dikeluarin ya? iya bisa dikeluarin dan ternyata seenak itu guys. Bahkan Kayak saat gitu. dikeluarin jadinya udah nggak diem-dieman, Betul, iya. jadi temenan Iya, lagi. ternyata kayak berteman dengan kejujuran kayak, weh kamu itu misalkan aktivitas bangun siangmu itu sangat mengganggu pekerjaan atau sangat mengganggu proses kayak gitu. Jadi Aku mengganggu sering semua. dievaluasi kayak gitu gitu. Oh, pengalaman pribadi guys. Sampai akhirnya oh iya aku nggak bisa mikirin diri sendiri gitu, dan enak. Biasanya di MK kita selalu ditekankan soal konsep cermin gitu. Oh, Kita adalah bercermin cermin ya? bagi teman yang lain gitu. Kayak Oke. misalnya aku ada sesuatu yang mengganggu di wajah yang nggak bisa aku lihat karena aku nggak bisa ngelihat wajah aku sendiri gitu. Oke. Yang ngelihat ya teman aku sebagai cermin aku dan sebaliknya gitu kayak gitu. Iya, walaupun kadang cerminku bolong dari sini. Jadi ya nggak lihat ya gitu. Oh nggak bisa lihat diriku sendiri kayak bodoh amat Aduh. gitu. Nggak. Nggak bisa. Tapi justru dari kayak teman-teman yang kayak kamu tuh bangunnya jangan siang, terus ada apa-apa, justru malah bikin diri kita lebih improve gak Iya, sih? Betul. Iya. Karena kan kalau nggak ada kayak gini, nggak akan ada orang yang ngomong di depan muka kita langsung ya tentang hal-hal kayak gitu. Iya karena ya beberapa kali memang kadang ada momen menyebalkan, ada temanku namanya teman seangkatan ya, Oke. namanya Faiz kayak gitu. Kayak Sensor. pernah ngebangunin itu langsung kayak diset kayak gitu. Oh aduh, itu nyawanya belum ada Nyawanya dong. belum kumpul, tapi kan ya kalau nggak mau dibangunin kayak gitu harus Ya mau bangun lebih awal gimana? dong. Iya. Menarik sih Gitu. sebenarnya. Aku juga pernah dievaluasi sama teman sendiri gitu. Kenapa Kayak, tuh? Wah pengantarnya bagus nih. Aku tahu kamu bisa baca buku, sering baca buku, tapi ada satu buku yang nggak pernah kamu baca. Apa tuh? Buku adab. Waduh, terus minus adab. Aduh, minus Di- adab ternyata. Diangkat dulu ke atas ya. Diangkat dulu baru- terus dijatuhkan. Ya banyak sebenarnya evaluasi yang kayak gitu dan sebenarnya menyenangkan hal-hal seperti itu gitu kayak Bisa nangis kayak bisa gitu. nangis bener, Oh iya. ngeluarin emosi nangis-nangisan, tapi habis evaluasi ya udah kembali ke awal gitu. Lo justru Lega, lebih bonding betul, gak lebih sih? lega Lebih gitu. dekat lagi. Betul. Oh ya, kita move on sedikit lah ya. Sebelum kita main games nih, ada satu Wah, ada pertanyaan. gamesnya? Ada Wow. dong, Wah. ada dong. Wow. Sebelum kita main game, satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Gimana sih tanggapan kakak-kakak ini buat orang-orang yang akhirnya profesional di dunia teater? Menurut kalian tuh mereka gimana sih? Dan kalian ada rencana nggak kalau udah selesai nih kuliahnya, mau profesional nih di dunia teater, mau jadi aktor atau jadi pemain yang kayak full time, itu gimana? Tanggapanku tentang mereka yang ya secara profesional di bidang teater keren sih, keren betul keren karena ya aku bilang keren karena itu bidang yang aku sukai kayak gitu. Oke. Dan ya siapapun yang serius di bidang apapun menurutku keren kayak gitu karena apa ya, itu berarti udah menemukan jalannya gitu. Iya, gitu. passionnya Udah sendiri menemukan ya. passionnya dan udah menikmati jalan tersebut dan kepengenan mungkin kalau sekarang dibanding dulu kayak gitu, dibanding ketika aku masih aktif-aktifnya
kepengenannya mungkin udah turun untuk menjadi seorang apa sih namanya teatrawan profesional ya, teatrawan profesional. Mungkin udah agak berkurang, tetapi tetap berada di dalam lingkaran-lingkaran teater atau hal-hal yang berhubungan dengan teater. Aku masih pengen kayak gitu. Masih pengen lah ya sekali dua kali tetap terjun dan merasakan teater sendiri. Entah itu kayak nonton ataupun mungkin terlibat prosesnya atau tetap kayak belajar hal-hal tentang teater kayak gitu. Nyambi-nyambi lah ya. Masih pengen sih karena memang ya itu hal yang aku sukai kayak gitu. Buat notes teman-teman nih, banyak ya dosen-dosen kita tuh yang sebenarnya juga alumni dari teater MK itu banyak loh. Banyak. Mas Umam. Dan mereka masih sedikit-sedikit terjun ya melihat dan mengawas gitu. Kalau Azul gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya wah keren banget sih jalan menuju teater ya, menghidupkan teater ya jalan sunyi menurutku kayak itu persimpangan yang kita harus berhadapan sama realitas yang dituntut harus profit atau harus berduit gitu. Dunia yang kapitalis ini. Seperti itulah ya. Iya. Terus dihadapkan dengan persimpangan jalan yang sunyi itu gitu. Dan orang-orang yang berani beda dari yang lain menurutku sangat keren gitu. Apalagi menjadi teaterawan atau menjadi orang yang berproses dalam seni atau bisa disebut seniman itu belum pernah terbayangkan orang-orang anak kecil pas ditanya cita-citanya mau jadi apa? Kapal laut. Gitu. Bukan dong. Beda lagi. Tahu gak sih video Budiono Siregar. Cita-cita kapal laut. Maksudnya aku kayak jarang gitu, mungkin masih sedikit aku belum pernah dengar ada yang ditanya cita-citanya mau jadi apa, jadi seniman. Atau mau jadi aktor teater atau mau jadi seorang yang bergelut di teater, masih jarang gitu. Artis paling kayak gitu. Artis gitu. Paling terkenal gitu. Nah, menurut orang-orang yang tekun dan idealisnya tetap jalan dalam ranah teater keren banget. Karena wah susah banget untuk konsisten di ranah itu konsisten gitu. Dan untuk full time loh, karena kan resiko-resikonya juga banyak ya. Betul. Kalau kata orang ada pernah teateran, aku lupa dia menghidupkan teater mandiri di Semarang, aku lupa juga siapa namanya. Cuman dia pernah bilang gini bahwa menjadi orang yang berproses di teater dan menggantungkan hidup di teater itu agak susah karena di samping dia harus menghidupkan panggung teaternya, dia harus menghidupkan panggung keluarga gitu. Dan itu yang agak gimana gitu kan. Karena kan di pandangan orang masih ada yang sebelah mata untuk seniman itu apakah akan menghasilkan. Karena di luar kita suka seni itu sendiri kan untuk kehidupan tetap butuh ya gimana pun juga. Penting banget ranah walaupun itu mungkin sebatas hobi, entah itu perdebatan bahwa hobi nggak boleh dikomersialkan dan sebagainya, itu mungkin tergantung idealisme teman-teman yang lain. Tapi menurutku ya ketika kita berhasil membuat daya jual ya itu menurutku keren gitu. Karena kita butuh makan juga kan. Iya gitu. pasti. Betul. Iya, masa kita mau makan sisaan potongan aduh, gak mungkin. Settingnya dimakan nggak bisa dong. Gak bisa. Teater aja udah konsumsi. Betul. Iya. Kita main game kali ya. Boleh. Ini saya mencium bau jebakan ini. Ini gampang. Oh, gampang ya? Semoga Gampang menyenangkan banget. Ya. Aduh. Tapi hadiahnya katanya paket umroh ya. wah, Masya Allah, haji. Haji, alhamdulillah. Aku paket lulus segera, Mas. Paket lulus segera. Oh iya, lulus tanpa tesis katanya. Oh, iya. Lulus Bisa. tanpa skripsi ya. Aduh. Oke. Tolong diperjuangkan. Abis ini kita bikin surat ini kan. Bisa nggak? Saya mau lulus, saya udah menang kuis satu podcast gitu ya, podcast kuis. satu gitu. Jalur prestasi nih. Ini prestasi nih. Betul. Tapi biasanya tuh kita punya ikonnya nih yang akan mengantarkan games kita. Ikonnya siapa nih? Penasaran saya. Kemarin-kemarin tuh narasumbernya perempuan, belum pernah cowok. Belum pernah cowok. Oh, ini pertama cowok nih. Iya, dua lagi. Gokil, keren kita, Mas. Kacau. Terima kasih kita. Aku dianggurin, Mas. Biar lucu. Biar lucu. Kurang lucu ternyata. Berarti kita keren ya. Keren banget. Pertama kali ya. Kacau. Padahal biasa aja sih. Ngomongnya ngawur lagi. Tapi dia tuh maunya dipanggilnya manja. Apa tuh? Wah kan Mas Ponco kan pernah bilang Ya, jadi karakter yang cowok agak feminim ya. Wah, Iya. coba dimanja-manjakan Mas. Kasih lihat. Gak mau. Kalau kemarin-kemarin kan cuma satu narasumber ya. Kan
kan 2 nih. Panggilnya berdua aja mau nggak? Oke, panggilnya gimana nih? Kan kali Gimana ini nih caranya? kemarin kan cewek-cewek nih, sekarang berdua ya cowok. Oke, Manggilnya tuh oke. harus halus. Halus. Namanya Mas Setio. Mas Setio. Iya, jadi kayak, Oke. Mas Setio. Mas Setio sangat Oke. halus nih sama. Iya, dia kalau gitu nggak mau keluar. Masuk dong. Oke. Enggak ya? Boleh? Boleh, boleh, Mau ditambah gitu boleh ya? Boleh. Mas Setio. Masuk dong. Masuk dong. Oke. Oke. Aku hitung ya. Oke. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Mas Setio. Masuk dong. Ini. Wah, ini rupanya Mas Setio. Iya. Tidak cocok ya. Mau. Kok ada kencur-kencurnya ini, Mas? Apakah kita mau olah vokal? Jadi Saya boleh minum dulu ya? boleh atuh diminum kopinya. Ah, bukan cemilan, Mas. Bukan cemilan, Mas. Benda yang bikin kita trauma menjadi aktor. Sepakat. Makanya saya tidak menyebutkan saya suka aktoran kan karena Iya. ini benda sekecil ini loh. Untuk olah suara ya. Betul. Jadi di sini ada kencur, Ada kencur. ada snack. Udah snack. Oke, Sama- snack, Mas. Iya. Belum, sabar. Sama ada gambar-gambar ini. Kita mau main sama gambar-gambar ini. Jadi di gambar-gambar ini itu potongan poster. Harus ditebak judulnya. Waduh. Judul apa ini? Judul posternya? Iya, betul. Poster mana itu? Poster? MK. Oh. Tunggu ya, kan saya berproses dari 2000 berapa doang ya, Mas? Ya ini harusnya aku nggak kalah sih. Harusnya kan Mas kan 2016 Iya, ya. harusnya. Berarti saya yang makan kencur banyak ini, Mas. Ya kalau misalkan ternyata aku kalah, kayaknya nggak jadi tayang aja. Malu. Kita kesepakatan dulu nih. Apa Ada nih? 10. Ada wah 10 banyak lagi, Mas. Oke. Gimana nih? Ini mau 10 Hah? atau kurangin? Aku sih bebas. Aku sih bebas. Aku Kuat bebas. ya. 3 nih, Oh, 3. 3 aja. Tapi saya sebelum saya kalah nih, saya mau biar merendahkan diri dulu. Kalau misalnya kalah nih, ya saya emang orangnya nggak suka Oke. kompetitif. Saya mediocre lah. Oke. Emang nggak boleh bersaing emang. Dia nggak mau pembelaan. Biasa. Oke. Ya aku pede dulu aja walaupun kayaknya kalah. Kan 3. Iya. Tapi aku mau ngubah sedikit permainannya dari yang dikasih konseptor nih. Oke. Nah kan dua-duanya anak MK ya. Iya. Pasti pernah dong lihat poster ini. Kelihatan tuh. Kelihatan nih yang pertama nih. Bisa lihat ya di tebak-tebak ya. Oh pasti tidak tahu kan. Aku udah ada contekan. Waduh, curang nih, ada contekan. Ini diambil dulu ya. Iya. 1 orang 2. Habis itu buat pemanasan. Oh, Ditebak. pemanasan dulu. Iya, nggak Iya. apa-apa. Semoga Mau langsung yang kencur? susah dulu ya kan pemanasan. Mau langsung kencur nggak apa-apa. Coba teknisnya gimana mainnya? Jadi kita pemanasan dulu, 2 orang ambil 2. Untuk inget-inget nih, Oh, ini pentas apa? kalian tebak dulu 2 ini pentas apa masing-masing. Oke. Abis itu baru kita ke games ya. Oke. Oke. Diambil dulu ya. Ditunjukin juga Kayaknya saya ya. yang susah kalian. ya. Langsung, Berdua dulu nih. langsung Boleh ditunjukin. dibuka aja. Wah, kayaknya saya tahu ini. Ditunjukin ke depan bisa kali ya. Kamera ke kamera. Wah. Coba lihat, Mas. Wah, itu harusnya saya yang jawab itu, Mas. Wah, agak susah. Oke. Mas Ponca dulu kayaknya. Mas Ponco dulu mau jawab nih. Aku dulu. Boleh, boleh. Ini layung sore. Iya lagi. Oke. bener. Ini andam karam. Aduh. Ih, aku dulu ya, biar keren juga. Mikir dulu, Mas. Oke. Ditunjukin dulu nih. Nih. Oke. Oh, ini. Oke. Ditebak apa? Ini Mati Gila. Produksi waktu COVID-19. Waduh. Nah, ini nih ada 2 terlintas judul. Tapi kayaknya kobong deh. Bukan ya? Salah ya? Salah kali ya? Bener kok. Oh, bener. Wah, keren aku. Mas. Gak jadi mah. Keren ternyata. Kobong, sutradara Ponco Adedi. Sombong sekali. Sombong di nggak apa-apa. Sutradaranya nih. Selagi ada yang bisa disombongkan, sombong aja. Kalau sombong punya nggak apa-apa. Oke. Kan udah pada inget nih. Jadi Iya. jago-jago dong. Tapi Iya, kayaknya ini sombong. bakalan yang susah-susah ini. Kayaknya ini yang tonton dulu. Yang tonton dulu. Enggak kalau. Ini semua ada di Instagramnya MK. Bisa dicek. Oke. Saya jarang buka Jadi di gini, MK lagi. kita jelasin dulu ya teknisnya. Oke. Kalau kayak gini semuanya tahu. Jadi kita mainnya cepet-cepetan. Oh, Tapi harus angkat tangan ya, Iya, cepet-cepetan. iya. Iya. Siap. oke. Jadi, saya ngancurnya dikupasin, masa nggak dimakan? Aduh. Iya kan? Jadi kita cepet-cepetan. Yang kalah Yang kalah. antara yang
angkat tangan, ditunjuk dia salah, atau nanti yang ditunjuk dia benar. Kalau dia yang ditunjuk benar, berarti yang makan yang satunya. Kalau yang ditunjuk salah, Makan yang salah, Dia yang salah makan. makan. Wah, agak susah juga. jadi ya, Mas. akan ada yang makan. Kalau salah, udah angkat bener tapi salah, makan. Ini kayaknya Nggak emang angkat tapi- sebenarnya harus ada yang makan. Harusnya Iya. sih Mas. Aku terakhir makan kencur muntah-muntah loh. Kayaknya kalau Nih. aku makan kencur, abis ini mau ngaktor. Ikut lagi latihan di bawah soalnya Boleh, nih. boleh. Ikut. Oke. Sayang loh udah dikupas, masa nggak dimakan? Oke, oke. Ini yang pertama. nih. Siap. Oh, aku tahu nih. Udah dari Satu. gambar-gambarnya. Iya. 1, 2, 3. Aku. Oh, iya. Wah, segoro geger aku aktornya. Aku aktornya, Mas. 1-0 nih. Astagfirullahaladzim. Monggo, Mas. Aku takut dosa sama Kakanda. Ini langsung Langsung Oh, dong. langsung atau mas Langsung sekaligus aja. terakhir? Apa sekaligus? Kalau sekaligus bisa Sekaligus makan langsung banyak. loh, semua gede. Monggo, Mas. tumpuk aja kali ya, tumpuk aja kali. Oh, ntar Oh, itu dimakan langsung ya. terakhir. Oh, ntar langsung Di dimakan. terakhir langsung mah. Gimana? Langsung gede berasa loh. Ini sekarang nggak sih? Mending sekarang, Mas. Jangan lupa minum kopinya ya. Aduh manisnya. Enak banget kencurnya, Mas. Ditelan, Mas, ditelan. Kita masih Yuk, punya tarik banyak. nafas. Kalau vokal dong. Aku suka kencur. Oke. Kencur Aku sehat. suka beras kencur. Seblak. Wah, ini apa lagi nih? Ini kedua nih. Ini gampang sih harusnya. Harusnya ya. Karena kamu punya contekan. Iya, aku punya contekan nih. Oke, yang ini. Wah, 1, 2, 3. saya tidak tahu ini, Mas. Ini ada yang tahu nggak? 17 atau 18 kayaknya. Kalau nggak ada yang tahu makan dua-duanya. Waduh, Mas. Lupa aku, Mas. Pentas apa sih? Pentas kampung. Ini 2000 berapa ya? Aku coba jawab tapi takut salah. Aku deh. Oke, Roll. salah. Bukan roll. Judulnya Mantram Durga. Wah, yang gitu bayang kan. Udah lama ya berarti? Bukan. Makan nih, Mas. Makan. Iya, Untung aku dia mau nggak tahu. harusnya kita makan berdua ya kalau nggak tahu ya. Iya. Iya. Nih ya guys ya. Saksikan guys. Followersnya tinggal berapa nih kalau tembus 100 makan. Wah, tembus bisa. Enak sekali Mas banget. Poncor. Saya suka kencur. Luar biasa. Sangat suka. Kita masih punya nih pertanyaan-pertanyaan. Mau mual tapi ke MK aku nanti Ini diterawang-terawang dulu ya. oren-oren gitu ya. Iya, oren-oren gitu. Siap? Siap. Aku putar langsung angkat tangan ya, Ya, yang tahu. oke. 1, 2, 3. Curang. Aku tahu banget. Apa Ini pentas nih? kampung ya? Pentas kampung aja rojo. Iya. Betul. Aku udah belajar sebenarnya, Mas. Coba tau ditanya-tanya kan. Parah. Tapi tadi diskualifikasi nggak sih? Tangan aku ditahan. Masa dia angkat tangannya gini? Kakaknya dua. Oh iya kan boleh Mas kiri. Iya. Secara tata krama aku diajarnya harus kanan, Mas. Kreatif bro, kreatif. Makan lagi berarti Mas. Makan. Curang ah. Kalah cepat. Ini belum habis satu, makan lagi. Di habis ini. Ini ada- Dem, tapas anjing. Aduh. Nggak apa-apa, bagus kan? Tenggorokannya enak kan? Kebuka Oke, banget. ini langsung mau jadi vokalis. Oke. Kita next tapi biar lebih seru. Jadi kalau yang kalah makan kencur. Iya. 2. Kok tambah? Kok nambah, Mas? Ini final nih. apa Ini final Ini kayak terakhir. jebakan deh. Tapi yang bisa jawab dapat seneng. Oke. Ini nggak bisa aku makan snack-snack produksi orang ini. Aku kencur. Aku juga. Nggak bisa ya, Iya, proses food nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa. Lewat mesin. kencur, anaknya kencur banget. Kencur banget aku. Iya, aku parah kencur parah. Aku kalau makan apa harus ada kencurnya. Nggak bisa nggak pakai kencur. Nggak Parah ya bisa, kencurnya. harus, nggak bisa. Parah. Ayam Bali harus pakai kencur. Waduh. Wajah kayak kadang marah gitu. Kok nggak ada kencurnya? Apa ini? teriak ini. Betul. Kencur bro, I love kencur. Ini gimana sih? Oh gini. Di Terawang. Oke, Siap. siap. Oke. Oke. Oke, aku juga belum tahu. 1, Dia kayak bingung ini. 2, 3. Aku Mas dulu dong. Bocor. Ya. Aku dulu. Coba. Apa itu? Tak lihat. Aku lebih tahu. dekat. Wah, anjir. Nih, aku akan kalah memperlihatkan cepat. ke MK-anku guys.
yang sangat Ini keren. apa, yo? Ulang dong. Kunang di Manhattan. Aku tahu juga loh. Coba diulang yang kencang dulu. Kunang-kunang di Manhattan. Salah. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Nggak bisa, mampus mas. Mas, bukan kamu diperlakukan mas. Mas, terlalu cepat mas. Iya ada 1000-nya mas. 1000-nya, Mas. Ada 1000-nya mas. Aduh, kok bisa? Ada 1000-nya. Harus lengkap ternyata. Dua. Aduh, aku udah sangat sombong nih. Aduh. 2, aku dapat snack. Dapat snack. Aku snack banget orangnya sekarang. Ya, Kita makannya barengan mas. aku sengaja salah. Aku sengaja salah. Oke. Ya, sengaja salah. Kencur banget ya orangnya. Aku orangnya kencur banget. Oke, mas, Ayo, tos dulu, Mas. Tos dulu. Oke. Makanan apa itu? Maaf mas. Kencur dong. Kencur Manis. sangat sehat loh. Enak banget. Oh mas, aku punya coklat rasanya masih kencur. Masih terasa kencurnya. Enak. Enak. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Ini Wah. mau dihabisin boleh? Menarik ya gamenya. Ternyata yang menang siapa dong? Umumkan dong yang menang siapa dong. Aku lupa lagi poinnya. Maaf ya. Enak mas. Menurut Mas, kalian enak, siapa Mas. yang menang? Apa? Wah penonton bisa menilai ya. Iya. Penonton komen ya di bawah. Karena ini temanya adalah teater gitu Betul. kan. Yang paling dekat dengan teater itu adalah kencur. Iya. Maka yang menang yang paling banyak makan kencur. Gitu ya mas ya. Oke deh, karena aku kan di sini masih S1 dan beliau S2, iya. aku ngalah deh. Kita ngalah sama yang Iya, senior, betul. tidak apa-apa. Tapi bisa di komen ya. Menurut kalian siapa nih yang Pilih menang? jagoan kalian. Pilih jagoan kalian. Oke, karena kita udah di penghujung sesi-sesi. Sebelum ditutup nih, ada closing statement dari masing-masing ya. Cuman aku juga minta untuk ditambahin closing statementnya. Ada harapan juga buat teater-teater di Undip maupun di luar gimana? Bisa dimulai siapa dulu nih? Mau Ini duluan? mas Ponco dulu ya. Kak duluan Oh, aku dulu deh. udah menang, Ya. kasihan. Oh iya, yang menang terakhir mas. Yang kalah dulu ya ini. Aku lagi mempersiapkan. Udah makan kencur, udah plong banget itu. Oh, enak banget suaranya bisa makan kencur ya. Closing statement ya. Jadi mungkin teman-teman ketika pengen mencoba, entah itu sebenarnya nggak harus teater atau apapun, entah itu dalam ranah apapun, yang penting teman-teman bisa berproses, ya lakukan, jangan takut gitu. Jangan pernah terbebani tentang apapun di luar itu, misalnya kayak masuk MK antar sibuk, dan sebenarnya kalau emang teman-teman niat, emang teman-teman suka jalur itu ya jalanin gitu. Dan untuk harapan mungkin harapan Sesepuh kita. untuk harapan ya, tolong dicatat harapan saya biar tidak sekedar jadi harapan. Mungkin sih biar lebih ini kita biar lebih difasilitasi aja, maksudnya secara entar itu secara ruang atau secara apa, maksudnya kayak kita kan udah berusaha di jalan sunyi ini, tolong difasilitasin gitu, mungkin entah itu fakultas atau Ataupun di luar universitas juga gitu ya. maupun di luar, karena kita juga butuh fasilitas karena kita masih dalam naungan kampus, masih dalam ikatan UKM nih, kegiatan mahasiswa yang itu ranahnya kampus ya. Aku berharap kampus turut andil untuk membersamai kami gitu ya. Sebenarnya udah membersamai, cuman mungkin bisa lebih intens aja gitu. Oke, dibantu lagi ya, dari dibantu lagi fasilitasnya. gitu. Tolong. Sangat tolong. Tolong. Gitu. Gedungnya bisa dipakai. Betul. Kan lucu ya, gedung teater tidak boleh berteater. Betul. Tit, ini editor tit gitu. Ini yang mau tahu masuk dulu ke Undip ya. Boleh kok, boleh dipakai ya. Boleh kok. Pakai Itu iya, betul. pakai kuliah. Yang penting dipakai. Oke. Dari Mas. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Terlalu banyak kencur. Iya, kebanyakan kencur pusing ya. Enggak kok, enggak, kencur bagus. Oh, kencur bagus. Brandingnya kencur bagus. Iya, bagus, Gitu. cuma bikin gak fokus karena dari tadi fokus ke biar Betul. gitu. Bisa tanggapannya konsen buat teater sama harapannya buat teater Undip maupun di luar. Oke. Pesan-pesan ya, pesan-pesan buat teman-teman yang ya tadi sama kayak Zul, mau itu di MK ataupun di organisasi lain,
terkhusus buat mahasiswa, aku sangat menyarankan sih ikut kegiatan, maksudnya selain kuliah kayak gitu ya. Ikut kegiatan apapun itu, yang penting positif kayak gitu. Terus juga ketika memang udah memilih dan serius memilih kegiatan tersebut, ya jalani dengan maksimal sih, karena bisa jadi kayak gitu. Misalkan organisasinya bagus, tapi karena nggak maksimal, terus hasilnya ya jelek kayak gitu. Jadi nikmati prosesnya, proses pasti nggak akan mengkhianati hasil, dan yang bisa bikin kamu bagus di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan apapun ya dirimu sendiri kayak gitu. Jadi seberapa maksimal kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, seberapa maksimal memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, entah itu dari SDM yang ada ataupun dari proker-proker yang udah dibikin untuk tujuan tertentu, itu manfaatkan sih dengan baik kayak gitu. Maksimal aja dan serius menurutku kayak gitu, itu bakal mencapai hasil yang baik. Terus Konsisten. harapannya untuk baik teater MK maupun teater-teater di Semarang ataupun di Indonesia kayak gitu ya, harapannya semoga tetap konsisten untuk berproses sih, tetap berproses, berkarya, dan semoga menghasilkan karya-karya yang bagus, dan pada akhirnya nggak hanya ditonton oleh mayoritas sesama anggota ataupun anggota teater ataupun sesama pegiat teater kayak gitu. Semoga bisa menemukan ya penonton-penonton umum yang memang masih suka dengan, masih memilih teater menjadi hiburannya kayak gitu. Semoga itu sih banyak yang berproses lagi, terus banyak yang nonton juga. Tuh. Amin, amin, doanya diaminkan ya teman-teman. Udah ya, udah capek banget dari tadi ngobrol. Oke. Jadi benar-benar terakhir, kita punya slogan. Apa tuh? Ada slogan. Betul, sebenarnya slogan sastra sih. Oke. Bisa ditebak nggak slogannya? Apa ya Mas ya? Sastra Indonesia. Jaya. Bukan. Bukan. bukan Gini, berarti. slogan kita tuh Sotoy. Kan disuruh nebak, namanya nebak tandanya belum nonton nih episode-episode sebelumnya. Kebetulan pas slogannya aku skip. Iya. Oh iya boleh. Aku skip, aku nonton kok. Nonton, Keren bro. soalnya. Keren banget, masa Parah. nggak dinonton? Pasti. Parah banget, mahasiswa gabut Betul. yang nggak nonton. Betul, betul, Iya, betul, betul. Keren. Kita slogannya itu kuliah sastra, lulus mau jadi apa gitu. Wah, oke. Itu selalu jadi Itu pertanyaan. slogan atau pertanyaan? Aku jadi mikir lagi, aduh. Lulus mau jadi apa? Kita yang semangat ya. Oke. Saya Di semangat. kapal laut. Masih ke kepala lo. Langsung bareng-bareng ya. Oke, Aku nanti oke. ngomong kuliah sastra, kita rame-rame. Lulus mau jadi apa? Oke? Oke. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?